Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 6 Ekosistem Sawah di alamat Brigif Marinir 2 akan mempresentasikan ekosistem sawah. Sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 6 Biologi. Perkenalkan, nama saya Maulana Raffi Jayawardana, absen 26. Saya Azalia Isya, absen 8. Saya Freya Sandria Santo, absen 17. Saya Muhammad Surya, absen 29. Kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang siklus ekosistem sawah. Jadi, yang pertama ada dua faktor utama, yaitu faktor abiotik dan biotik. Yang pertama abiotik itu seperti benda mati, seperti angin, udara, sinar matahari maupun tanah. Nah, kedua ada faktor biotik. Di sini ini faktor itu kayak di kasus ini ada padi, mungkin ada rumput, ada pepohonan dan semacam-macamnya. Terus ada juga terdiri dari 4, yaitu produsen, konsumen, dekompositor, dan detritivore. Nah, contohnya produsen itu ada padi, ada pohon, dan juga ada rumput. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Freya. Jadi, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang konsumen. Untuk konsumen sendiri itu ada konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3. Di konsumen pertama di area sawah ini kita bisa menemukan hewan seperti belalang, keong, dan moreng. Lalu di konsumen kedua ini kita bisa menemukan katak dan laba-laba yang ada di ekosistem sawah ini. Lalu di konsumen ketiga kita bisa menemukan ular dan burung seperti burung pemakan bangkai. Lalu saya juga akan menjelaskan tentang dekomposer. Di dekomposer ini kita bisa menemukan dua, yaitu organik dan anorganik. Yang pertama di organik kita bisa menemukan jamur dan bakteri. Lalu yang di anorganik kita juga bisa menemukan bakteri nitrifikasi. Saya juga akan menjelaskan tentang detritivore beserta contohnya. Detritivore beserta contohnya adalah cacing tanah yang pemakan hancuran organik. Oke, yang ketiga ada interaksi simbiosis. Interaksi simbiosis itu ada 3. Yang pertama mutualisme. Mutualisme itu artinya saling menguntungkan, contohnya jalak dan kerbau. Yang kedua ada parasitisme. Parasitisme itu merugikan, contohnya hama. Yang ketiga ada komensalisme. Satunya untung, satunya lagi tidak terpengaruh, contohnya katak yang berlindung di bawah padi. Selanjutnya ada interaksi predatorisme, ular memakan tikus. Yang kelima ada interaksi netral antara capung dan cacing. Yang keenam ada interaksi kompetisi, yaitu padi dengan gulma. Dan yang ketujuh yang terakhir yaitu aleolopati, yaitu zat kimia, yaitu rambut teki. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang siklus di ekosistem sawah ini. Yang pertama adalah padi. Padi itu bisa dimakan belalang sebagai konsumen pertama. Lalu padi juga bisa dimakan oleh tikus sebagai konsumen kedua. Nah, si belalang ini bisa dimakan oleh katak sebagai konsumen kedua atau karnivora. Nah, selanjutnya tikus ini bisa dimakan oleh ular sawah. Nah, ular sawah ini termasuk dalam kategori konsumen ketiga atau puncak. Lalu selanjutnya ular bisa dimakan oleh burung pemakan daging. Contohnya seperti burung elang maupun burung pemakan bangkai. Nah, si burung ini termasuk konsumen ketiga atau bisa disebut sebagai kategori puncak. Lalu selanjutnya setelah elang bisa mati dan bisa menjadi organik seperti jamur, bakteri yang bisa disebut sebagai dekomposer. Saya akan menjelaskan rantai makanan ekosistem sawah. Pertama ada padi. Padi dimakan belalang, habis itu belalang dimakan katak, habis itu katak dimakan ular, habis itu ular terurai dengan cacing tanah. Selanjutnya yang kedua ada padi dimakan tikus, setelah itu tikus memakan ular, habis itu ular dimakan elang. Dan selanjutnya akan terurai.
Selanjutnya yang ketiga ada padi dimakan burung, habis itu burung dimakan elang, habis itu elang dimakan elang akan terurai dengan cacing tanah atau dekomposor seperti jamur, bakteri dan yang lainnya. Selanjutnya yang keempat ada padi dimakan oleh siput dimakan oleh tikus dimakan oleh ular dan akan terurai oleh cacing tanah atau dekomposer lainnya seperti fitoplankton. Selanjutnya ada padi dimakan oleh wereng dimakan belalang, habis itu belalang ketemu burung dimakan burung, habis itu burung akan terurai dengan dekomposer. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang namanya rantai makanan. Pertama dari padi, belalang, kemudian katak, ular, terus ke elang. Habis itu belalang, tikus, dan ke elang. Sekian presentasi tentang siklus ekosistem sawah yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila kami ada salah dari kata dan perbuatan yang kurang berkenan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ayo dadah guys.